Sebelumnya Bu, perkenalkan nama saya Fuzia Deldi Bu dari Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Padang Bu. Zia di sini ingin mewawancarai Ibu. Di sini Zia mewawancarai Ibu bermaksud untuk menyelesaikan tugas tutoran Zia Bu dari mata kuliah PIPS, yaitu Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Bu. Nah, sebelum Zia bertanya atau mewawancarai Ibu, Zia ingin berkenalan dulu bersama Ibu. Dengan Ibu siapa ya? Perkenalkan, nama Ibu Desi Yulianti SPD. Ibu mengajar mata IPS. Mata IPS. Ibu Desi ya Bu. Gini Bu, Zia ingin bertanya, Ibu kan sebagai guru IPS nih di SMP 3 Kecamatan Laresa Buah Harapan. Zia lihat di spanduk depannya Bu. Zia ingin bertanya, Ibu udah berapa tahun ngajar IPS di sekolah ini? Lebih kurang mengajar sudah 2 tahun. 2 tahun ya Bu. Udah cukup lama juga ya Bu Ibu ngajar. Berarti Ibu udah tahu bagaimana karakter siswa, bagaimana pola pikir siswa, strategi siswa mengajar ya Bu. Di sini Zia ingin bertanya Bu untuk tugas Zia ini Bu tentang bagaimana siswa Ibu cara mengajar siswa di mata pelajaran Ibu. Pertanyaan Zia pertama Ibu, apa strategi yang Ibu gunakan untuk membuat pembelajaran IPS ini menarik bagi siswa Bu? Strategi yang Ibu gunakan itu mungkin di sini berbagai macam strategi ya. Salah satunya ada ceramah. Nah, strategi yang Ibu gunakan ceramah. Selain ceramah ada kolaborasi. Nah, kolaborasi ini biasanya Ibu memberikan beberapa kelompok, kemudian beberapa proyek untuk siswa. Lalu siswa proyek kelompok itu menganalisis yang Ibu berikan itu. Berarti siswa dituntut untuk selesai Ibu memberikan ceramah, berarti siswa dibagi per kelompok lalu menganalisis yang tugas Ibu berikan. Setelah itu siswa tersebut mempresentasikannya. Sama juga. Kan Ibu kan menggunakan metode ceramah sama metode berkelompok gitu kan Bu, seperti diskusi sama presentasi. Ada nggak sih Bu strategi khusus yang Ibu gunakan selain itu? Ada nggak atau cuma itu doang gitu Bu? Mungkin strategi khusus yang lain memberikan LKPD atau bahan ajar yang sudah Ibu sediakan untuk siswa. LKPD atau siswa. Berarti LKPD atau bahan ajar tuh Ibu berikan kepada siswa, lalu siswa disuruh menganalisis dan membacanya gitu ya. Kan gini kan Bu, metode para siswa kan memiliki metode belajar yang berbeda-beda. Jadi mereka itu mendapatkan kesulitan. Terus saya ingin bertanya Bu, bagaimana Ibu mengatasi kesulitan belajar siswa dalam mata pelajaran IPS ini Bu? Kan ada mahasiswa yang kurang suka belajar IPS, ada siswa yang nggak suka membaca. Apalagi IPS itu kan lebih nuntut banyak mencatat kan Bu, kan bikin bosan. Apalagi ada di mata pelajaran atau di bab tertentu yang suruh nyatat harus hafal. Kayak belajar sejarah kita itu belajar hafal tanggal kebanyakan, itu kan bosan. Itu bagaimana sih Bu mengatasi permasalahan siswa itu Bu, yang mengatasi kebosanan siswa dalam belajar IPS itu? Mungkin cara Ibu mengatasi siswa dalam pembelajaran ini memberikan berupa kuis-kuis, contohnya untuk menarik minat siswa tersebut. Contoh, memberikan beberapa pertanyaan, kemudian siswa itu berlomba-lomba lah untuk menjawab pertanyaan tersebut. Gitu ya Bu. Jadi siswa berperan aktif nih, seperti sekarang kan memakai kurikulum Merdeka ya Bu di sekolah ini ya Bu. Iya, kurikulum Merdeka itu kan lebih aktif siswanya daripada gurunya. Siswa untuk lebih aktif daripada guru hanya sebagai fasilitator. Oh iya Bu. Emang udah dijalanin ya Bu kurikulum mereka ini ya Bu. Saya ingin bertanya, apa langkah konkret yang Ibu ambil untuk menyesuaikan pembelajaran IPS ini dengan berbagai gaya pembelajaran siswa? Kan ada siswa itu lebih suka belajarnya itu kayak tenang gitu, lebih suka kayak audiovisual, lebih suka kayak mereka tuh mencatat tapi paham, lebih suka dia tuh mendengarkan Ibu gitu. Gimana Bu, kan ada beragam-beragam itu Bu. Bagaimana cara Ibu mencocokkan cara Ibu menyampaikan pembelajaran itu kepada mereka Bu? Mungkin di pertanyaan yang ini bisa contohnya
ada beberapa ibu berikan yang ceramah. Misalnya di pertemuan ini ada ibu memberikan seperti contoh-contoh LKPD atau memberi tayangan-tayangan. Nah, mungkin seperti itu. Lebih apa namanya itu? Media yang digunakan itu lebih berkolaborasi, Iya. lebih beragam Sesuai dengan kebutuhan siswa teknologi juga atau ya. kebutuhan sesuai dengan teknologi. Kan ibu kan menggunakan, kata ibu tadi menggunakan bahan ajar EKPD. Ada nggak bu alat yang ibu gunakan untuk cara mengajar IPS ini bu, atau selain bahan ajar atau LKPD atau alat pembantu lainnya, biar misalkan siswa kan ada yang nggak suka membaca gitu, Iya. boleh suka menonton gitu, ada nggak bu alat yang lain ibu Ada. gunakan? Biasanya ibu memakai proyektor. Oh, proyektor ya bu. Kalau ibu menggunakan proyektor, siswa itu lebih apa nggak bu, lebih semangat nggak sih belajarnya? Misalkan siswa itu ingin nonton gitu. Dengan ibu menggunakan proyektor ini, kelihatannya siswa lebih bersemangat. Kenapa? Karena misalnya dia melihat benua. Ya seperti udah ada contohnya. Iya, gitu. udah ada contohnya. Oh itu ya bu, itu yang Laos tuh ya bu, ini yang ASEAN tuh ya bu. Jadi seperti itu. Jadi kelihatan contoh. Oh ya, udah ada contoh ya gitu. Dan ibu nih sebagai guru, ada nggak ibu kesulitan ibu? Misalkan ibu menyediakan harus, ibu kan bikin animasi, kayak animasi bisa ngerti. Ada nggak bu kesulitan ibu untuk membuat media pembelajaran bagi siswa? Mungkin kesulitan di media itu seperti membuat animasi itu. Animasi ya, keterbatasan fasilitas juga ya bu. Oh, ya. Apalagi internet juga diperlukan Iya. ya bu. Kadang-kadang internet kalau kita di sini karena internetnya susah. Makanya lebih banyak bahan ajar ibu Ya, kasih. atau mengambil video dulu baru di share. Kan itu ibu kan ngajar IPS kan mempunyai tantangan terbesar itu bu dalam mengajar IPS, dari sikap anak-anak, dari bagaimana anak-anak itu menuntut ibu misalkan ini udah ngerti, yang bangku depan udah ngerti, yang bangku belakang kan kayak bodo amat gitu bu. Apa sih bu tantangan terbesar ibu mengajar IPS ini bu? Mungkin tantangan terbesar ibu sikap cuek dari siswa tersebut. Iya, seperti yang dibilang tadi kan, yang ini bu, ini sudah bu, ini kan sudah. Jadi bermacam ragam lah karakter yang ada di dalam, bagaimana caranya kita menyatukan ya bu. Dan kan mahasiswa ini beragam bu, ada yang kayak yang rajin ngajin itu doang, yang di kelasnya rajin, yang pemalas ada doang. Kan itu saya ingin bertanya, apa sih bagaimana ibu memotivasi siswa ibu dalam belajar IPS itu, terutama siswa yang kayak bodoh amat, yang cuek, yang seperti ibu bilang tadi gitu? Mungkin cara ibu memotivasi lebih membawa siswa tersebut lebih dari hati, lebih menyatu ya, lebih menyatu. Jadi siswa ditanya ke siswa tersebut, ada kendala nggak, gimana nih, kok nilainya kayak gini, ke dalam kelas kamu kayak gini, atau ada masalah. Terkadang siswa tersebut tuh ada masalah dia di rumah, bawa ke sekolah. Kebanyakan itu ya. Kadang siswa sekarang kan udah bercinta kan, udah galau kan. Jadi mikir juga Nah bu, sekarang saya ingin bertanya bu, sebagai guru IPS nih, apa sih bu harapan ibu ke depan terutama bagi siswa ibu nih yang berbagai macam beragam cara pikirnya, cara dia menyikapi ibu, gimana, apa ibu harapan ibu ke depan buat siswa-siswa ibu sama mata pelajaran ibu yang ibu ampuh sekarang? Nah, harapan ibu untuk siswa-siswa, siswa ibu lebih rajin, lebih memahami tentang konsep, karena kita belajar itu cuma di sekolah. Iya, banyak. Kadang-kadang siswa tersebut dia punya HP, tapi HP-nya digunakan bukan untuk belajar. Nah, jadi harapan
Nah, iya kan ada beberapa pertanyaan itu tadi udah terjawab sama ibu kan. Dia ingin bertanya bu sebagai seorang guru nih atau lebih orang disebut sebagai ibu kedua ya kan bu. Harapan ibu buat anak-anak ibu apa bu? Untuk khususnya buat anak-anak SMP 3 dan buat anak-anak ibu yang ibu ajar di mata pelajaran IPS apa bu tentang ini? Harapan ibu untuk semua siswa ibu berharap supaya siswa tersebut lebih berperan aktif, lebih rajin belajar dan lebih bijak dalam memakai teknologi yang ada. Seperti yang sekarang ini kan teknologi semakin canggih. Iya bu. Jadi siswa tersebut lebih bijaklah dalam memilih konten-konten atau apa. Semoga ya bu siswa-siswa siswa di sini termotivasi gitu bu. Semoga pemikirannya itu nggak terpengaruhi dari yang luar gitu bu. Semoga dia lihat juga bu siswa-siswa di sini sopan gitu, ketemu aja tadi udah disapa gitu, disalami gitu bu. Senang juga sih sebenarnya bu udah mewawancarai sekolah ini sama siswa-siswanya, guru-gurunya ramah juga bu. Dia berterima kasih atas waktu yang ibu berikan. Maaf ya bu mengganggu waktunya. Sama dia. Sekian dari dia bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mahasiswa prodi pendidikan sejarah dari Universitas Negeri Padang. Sebelumnya kakak ingin perkenalan namanya siapa? Saya Sutra Mahwami dari kelas 9. Oh, udah kelas 9 bentar lagi mau selesai ya. Kakak tujuan kakak di sini ingin mewawancarai kakak ingin mewawancarai tentang bagaimana guru mata pelajaran IPS ini dan bagaimana belajar IPS kakak ingin bertanya nih kakak kan tujuan kakak mau cerita kakak kan ada tugas mata kuliah yang menjadi dosen kakak juga kakak ditugaskan untuk mewawancarai siswanya juga gitu bagaimana perasaan siswa atau siswa senang nggak terhadap mata pelajaran IPS ini. IPS ini kan berkaitan dengan sosial kebanyakan kan. Juga kak mau bertanya ini, menurut Suci ya pembelajaran IPS ini membosankan atau mengasihkan gitu? Menurut Suci gimana? Menurut Suci di pembelajaran IPS menyenangkan karena ada beberapa pembelajaran yang juga kesusahan seperti sejarah karena di sejarah itu terdapat menghitung dan juga materi ada juga materi yang menyenangkan bagi Suci seperti tentang interaksi dan juga keadaan alam karena pembelajaran tentang keadaan alam itu menyenangkan udah menyatu dengan alam ya. Kalau belajar sejarah banyak kayak menghafal tanggal sama pahlawannya itu susah dihafal juga ya kan karena pahlawannya banyak ya berarti emang suka tapi ada beberapa yang tidak terlalu disukai ada beberapa gitu kan bukan berarti tidak suka ya kan netral ya kan. Dari kakak yang bertanya juga apa yang paling menarik di pembelajaran IPS ini selain interaksi atau yang Suci pelajari kayak Suci sibukkan tadi kayak interaksi sama alam ada nggak yang lain yang menarik di Suci belajar IPS ini? Ada kak, cuman kalau yang menarik itu masih tentang keadaan masih itu ya kalau menghitung lebih ke sejarah itu lebih banyak menghitung itu susah kayak belajar ekonomi pajak itu gitu biasanya ya dari sejarah itu nggak sukanya ngehafal oh iya nah ini kakak bertanya soal guru nih kan tadi kan belajar IPS kan pasti gurunya itu cara ngajarnya itu kan berbeda-beda dari SD sampai SMP kan guru yang menerangi yang memberikan pelajaran itu kan berbeda ya. Nah yang di guru SMP ini metode apa yang digunakan kepada penerima Suci apa metode yang mereka gunakan atau mereka menggunakan
variasi apa biar suci sama teman-teman mengerti dalam pelajaran ini. Biasanya guru suci mengajar itu pakai metode ceramah. Karena dari SD sudah terbiasa mendengarkan metode ceramah ini, dan juga biasanya dengan pemasangan info. Jadi teman-teman lebih cenderung melihat video dan mempraktekkan ya sih. Karena kan suci kan ada juga sih yang kayak kesulitan nih terhadap yang lebih spesifik kayak sejarah sama itu kayak belajar kurva itu ya kan, itu apakah ada kesulitan lain selain dalam belajar IPS yang paling susah itu terhadap belajar IPS? biasanya kalau di IPS itu materi dan kan kayak banyak gitu ya. Jadi kalau Metode IPS itu susah, hafal negaranya sama ibu kotanya susah ya. Kan juga terus kan Sisi bilang kan ibu menggunakan metode ceramah ya kan. Apakah metode ceramah ini diterapkan guru itu secara misalkan dari awal selalu dia pakai metode ceramah kah, atau misalkan metode ceramah atau ada juga metode yang lain di dalamnya? Apakah yang metode ceramah yang lebih cenderung ke metode ceramah. lebih cenderung ya? Biasanya lebih kayak mudah paham dan Mudah paham. Bagi Suci ya. Nah, selesai nih guru menerangin pelajaran atau mengasih apa tuh, ada nggak evaluasi yang dikasih guru kepada Suci dan teman-teman? evaluasi tentu ada, cuman kayak lebih fokus mendengarkan guru dari kelas itu menjelaskan tentang Tapi evaluasi ini ada. Nah, kakak ingin menanya tentang suasana kelas. Apakah suasana kelas dalam pembelajaran IPS ini menarik, apa ribut atau menyenangkan atau membosankan dengan teman-temannya, atau apalah menurut Suci menarik nggak gitu atau gimana? kalau suasana di kelas awal-awal masuk tuh pelajaran IPS tuh menarik, menyenangkan karena semuanya tuh terbiasa. Tapi kalau udah kesiangan atau udah lama itu biasanya teman-teman kayak udah bosan dan juga akhirnya Capek ya kan? Oh itu ya. Nah kan dalam pembelajaran IPS itu pasti ada alat pembantu guru. Nah kakak mau tanya, alat apa sih yang digunakan guru, atau ada nggak sumber yang dikasih ke guru betul ya? biasanya hanya buku LKS. Biasanya kalau nggak mencatat di LKS atau latihan, kalau nggak palingan dengan kitab sama yang fokus. Oh ya, bayar gitu kan. Nah kan ada sih mata pelajaran IPS yang sulit itu sih, kayak sejarah, kayak belajar tentang pahlawan, itu materi pahlawan sama materinya Laskar sama pajak tuh. Bagaimana Suci cara memahami bab-bab yang tertentu yang merasa sulit gitu? Biasanya Suci ulang kembali membaca buku atau melihat buku catatan yang diberikan oleh guru, atau pun bertanya kembali kepada guru yang menjelaskan. Nah kan Suci ini kan bertanya kepada guru lagi kan, apakah guru itu menanggapinya dengan baik, apa belajar dulu sendiri, apakah gurunya bilang gitu, atau gurunya itu dia diulangin apa ada, atau gimana tanggapan guru gitu kalau Suci minta diajarin sejarah apa pribadi gitu, apa tanggapan guru? Biasanya menanggapi tergantung umur guru. Tergantung jika iya mungkin kadang gurunya sibuk sesuai kondisi gurunya juga ya. Nah kakak
Nah, sebagai Suci nih belajar IPS juga kan, apa harapan Suci tentang pelajaran IPS ini, dan apa harapan Suci buat guru yang belajar mengajar IPS ini? Semoga ya dengan pembelajaran di IPS ini manusia lebih dekat terhadap masalah-masalah yang hidup Harapan buat guru yang ngajarnya apa? Misalkan guru ada yang marah apa gitu. kalau harapan dari gurunya kan guru itu kan ngajar, jadi kan dia punya harapan untuk orang yang diajarkan itu lebih mendapatkan ilmu yang lebih banyak, yang lebih mengerti daripada guru. Sekian dulu ya Ci, yang kalau ada salah kata apa mohon maaf ya Ci. Terima kasih sudah membantu